Selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita sudah datang ke gereja untuk berbakti dan belajar Alkitab, firman Tuhan. Tema hari ini adalah kita atau manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan penciptaan Tuhan untuk kita sangat mulia. Mungkin saya baca 2 ayat saja dari Yesaya 43, ayat yang dikasih kepada saya untuk kita renungkan bersama. Saya baca 2 ayat 4 dan ayat 7 dari pasal 43 Yesaya ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara penciptaan manusia dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat dan binatang dan alam semesta, berbeda dan sangat istimewa. Kalau kita baca di kitab Kejadian 2 ayat 7, ketika hari ke-7 Allah berhenti bekerja, dan ayat 7 berkata, Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita ini dari tanah liat. Manusia tidak boleh menyombongkan diri atas harta, kedudukan, atau status sosial. Karena kalau kita ingat, bahan baku dasar dari penciptaan adalah tanah. Tanah ada di bawah, kita suka injak tanah. Berarti kita mesti rendah hati. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kejadian 3:19 berkata, manusia diciptakan dari tanah, hidup dari tanah, makan dari tanah, dan mati kembali menjadi tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarpun engkau banyak gelar, sampai doktor, profesor, tapi satu saat gelar manusia hanya satu, yaitu almarhum dan almarhumah. Mobil Anda banyak, bermerek-merek dan harganya miliaran. Tapi satu saat Anda hanya punya mobil satu yang mengantar engkau ke pemakaman, yaitu ambulans. Baik kau kaya raya, bos, tapi tetap kau diantar ambulans. Kalau tidak bisa lewat. Engkau punya rumah mewah dan banyak, tapi satu saat kau hanya punya satu rumah, yaitu di tanah tinggalnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Manusia juga lahir tidak bawa apa-apa. Ayub 1:20-21 berkata, kita datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa, kita keluar dari dunia tidak bawa apa-apa. Berarti datang miskin, pulang miskin. Cuma karena sudah dewasa, datang tidak bawa sehelai benang pun, pulang dikasih dasi jas karena sudah gede, jadi dihormati. Dan hanya itu yang dia bawa, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak bawa apa-apa, kita miskin datang dan pulang juga miskin. Itu sebabnya tidak ada yang kita banggakan, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi zaman dulu, puluhan tahun lalu, orang menertawakan ayat di Kejadian 2 ayat 7. Orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya menertawakan ayat. Masa orang Kristen punya ayat firman, manusia dibuat dari tanah, hina amat. Masa manusia dibuat dari tanah, itu firman Tuhan bukan. Masa manusia dari bahan baku yang paling rendah. Tetapi manusia kaget setelah NASA menemukan, ilmuwan-ilmuwan NASA menemukan dan meneliti Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia dari tanah.
Setelah mereka selidiki, ternyata betul. Hal yang diketawakan oleh dunia menjadi malu. Karena semua unsur yang ada di dalam diri manusia, semua zat penting yang ada dalam diri manusia, ada dalam tanah. Itu sebabnya manusia tidak bisa hidup lepas dari tanah. Anda punya gedung mewah, tapi saudara tidak lepas dari tanah. Saudara makan dari tanah, saudara makan nasi dari beras, beras dari padi, padi tumbuh di tanah. Kalau tumbuh di udara nggak ada zat-zat yang berguna untuk Anda. Anda makan buah-buahan, buah-buahan dari pohon-pohonan, pohon-pohon tumbuh di tanah. Anda naik pesawat tinggi-tinggi, jatuh ke tanah. Oke, semua kembali ke tanah. Saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya manusia tidak boleh sombong. Jangan engkau ribut-ribut, marah-marah. Jangan engkau dendam, jangan engkau benci orang. Karena engkau dibuat dari tanah. Kecuali engkau dibuat dari tanah sengketa, maka engkau akan marah-marah. Kau dibuat dari tanah liat loh. Bukan tanah sengketa. Jadi yang tukang marah, tukang benci, ya kasar dan sebagainya. Anda dibuat dari tanah sengketa. Makanya ribut melulu. Saudara bukan dibuat dari tanah yang tinggi. Jadi jangan sombong, rendah hati, mengalah. Jangan mau menang sendiri. Karena Anda tidak dibuat dari tanah tinggi. Anda juga jangan hedonis. Yaitu apa saja kau mau miliki. Royal, boros, ya. Kemana-mana apa saja kau beli. Maka engkau dibuat dari tanah abang. Karena suka borong-borong. Jangan. Kita tidak dibuat dari tanah abang. Sekarang tanah abang rame lagi loh. Sejak pelarangan untuk yang ojol-ojol itu. Yang di lewat TikTok itu udah sekarang rame. Istri saya kemarin pergi belanja untuk Natal, dia bilang nggak bisa lewat. Pulang jam 3, pergi jam 10. Saya bilang kenapa lama? Aduh ramenya, kereta juga rame. Di sana aja rame. Berarti manusia luar biasa ya. Manusia yang dibuat dari tanah abang terlalu banyak dan ini musimnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan selalu takut, khawatir, gelisah, ya. Karena engkau tidak dibuat dari tanah kuburan. Takut melulu, gelisah, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini makhluk yang berharga. Kita makhluk yang berharga, mulia. Saudara dikasihi Tuhan. Markus 8, 36, 37 berkata, apakah untungnya bagi seseorang jika ia memiliki seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Berarti harga manusia tidak sama dengan harga dunia. 5 benua, Anda masih lebih berharga dari 5 benua. Karena Alkitab berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Berarti engkau lebih mahal dari dunia. Amin. Ya, Yesus waktu menyelamatkan 1 jiwa di Gadara, dia korbankan 2.000 ekor babi. Ini orang timur rugi besar itu, 1 ekor babi. Bisa juga 5 juta, kalikan aja. Dia korbankan 2.000 ekor babi demi 1 orang gila. Berarti harga manusia sangat mahal. Itu sebabnya Tuhan datang untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Dan mengangkat kita untuk supaya kita boleh mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, akibat dari dosa manusia kehilangan kemuliaan. Roma 6:23, upah dosa, karena manusia sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kemuliaan Allah. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Sifat-sifat Allah masuk ke dalam diri kita, maka kita harus memuliakan Allah. Ketika Adam sudah menjadi patung, ganteng, berdiri tapi patung, robot. Lalu Allah mendekatkan hidungnya dan meniup sesuatu pada hidungnya, terjadilah makhluk hidup. Apa yang Allah masukkan? Saya pikir kalau hanya nafas, binatang juga bernafas. Kenapa Allah tidak tiup binatang waktu ciptakan binatang? Allah juga tidak tiup malaikat waktu ciptakan jutaan miliaran malaikat. Allah juga tidak ciptakan pohon-pohon dan binatang-binatang. Allah tidak tiup. Kalau begitu, kalau hanya masukin nafas, kenapa yang lain juga bernafas? Berarti pasti Tuhan masukkan sesuatu. Rahasianya dia tiup. Allah tidak tiup Hawa. Allah tidak tiup Hawa. Allah tidak tiup Kain, anak pertama. Allah cuma tiup Adam, langsung sifat Allah masuk ke Adam sampai ke keturunan yang ribuan generasi.
Apa itu? Sifat-sifat Allah, karakter Allah, Allah masukkan. Saya sebutkan di sini mengenai sifat-sifat Allah yang maha pencipta, maha kuasa. Ada 30 sifat Allah, saya sebut secara garis besar. Allah maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha hikmat, Allah maha kuat, maha benar, maha baik, maha murah, maha kasih, maha sempurna, maha tahu, maha suci. Ya, pencipta alam semesta, kekal, tidak berubah, berdaulat, setia, maha hadir. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan Allah masukkan sifat-sifat ini, beberapa di antaranya ke dalam kita. Ketika dia sekali tiup, langsung masuk sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Ini makhluk yang ajaib, karena makhluk ini diciptakan dari 2 bahan baku, yaitu materi, tanah, dan roh. Sifat-sifat Allah masuk. Itu sebabnya Matius pasal 4 ayat 1 berkata, dan Lukas 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Anda butuh dua hal. Anda butuh 2 macam hal, yaitu firman dan roti. Oke? Firman dan materi. Konghucu berkata, orang agung adalah orang yang cari apa? Cari kebenaran, bukan cari materi. Itu salah. Karena dia juga butuh makan, dia juga butuh duit, dia juga butuh mobil, dia juga butuh rumah. Betul? Itu materi semua. Yesus punya kalimat yang agung, yaitu orang agung, orang hebat adalah orang yang cari firman dan orang yang cari materi. Berarti kerja saja tidak bahagia kalau tidak ada Tuhan, tidak cari Tuhan. Ke gereja saja tidak bahagia, nyanyi seharian pulang kecewa karena lapar. Karena punya mobil harus, punya rumah perlu. Jadi orang agung adalah orang yang perlu firman, perlu materi. Jangan menyangkal, jangan bilang saya mah cari kebenaran aja. Lapar makan apa? Punya duit, pusing. Nggak punya duit, pusing. Makanya 3 macam makhluk yang diciptakan dengan posisi yang berbeda. Binatang, beleki, anjing, babi, monyet diciptakan dari materi khusus. Yaitu dari materi. Jadi kalau dia sudah makan, materi sudah masuk di perut, pokoknya kampung tengah sudah isi, dia nyenyak. Lapar lagi baru dia bangun, ngamuk. Karena dia diciptakan dari materi. Dia tenang kalau materi sudah masuk. Malaikat diciptakan dari makhluk roh murni bukan tubuh. Jadi dia nyanyi, sembayang, puji Tuhan, aman dia. Udah bahagia sekali itu. Oh dia udah senang, puji Tuhan. Perut gak keroncongan, karena apa? Karena dia gak punya badan. Tapi begitu manusia, muji Tuhan pulang stres. Sudah makan kenyang, masih tidak bisa tidur, bola-balik di bantal. Aduh pusing ya, pusing. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Pusing, belum baca Alkitab. Pusing, tidak berdoa. Jadi mesti doa dan cari materi. Dagang boleh? Amin. Kebaktian boleh? Boleh. Kalau tidak, satu salah, saudara tidak bahagia. Itulah kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain ditambahkan. Ini kita tidak. Jangan cari kerajaan Allah. Kalau ada waktu cari kerajaan Allah, maka yang lain tidak ditambahkan. Oke. Puji nama Tuhan. Sifat Allah ada di dalam diri kita. Kecuali sifat-sifat yang khusus Allah yang miliki. Maha hadir tidak dia berikan. Maha tahu dia tidak berikan. Maha tinggi dia tidak berikan. Maha kasih dia kasih. Allah itu roh dia kasih. Makanya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Hanya makhluk roh yang bisa kontak dengan roh. Hanya makhluk roh yang bisa kontak dengan Allah Tritunggal. Babi tidak bisa, monyet tidak bisa, kecuali kita yang bisa. Itu sebabnya kita boleh menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Kita baca firman, hati tenang, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan dalam kehidupan manusia, Dia menciptakan manusia berdasarkan peta dan gambar Allah. Kejadian 1:26-28 berkata, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia berdasarkan peta dan gambar kita.
peta dan gambar kita supaya mereka berkuasa. Supaya Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, penuhi bumi dan taklukkan itu. Taklukkan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak yang merayap dan melata di bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Oke, itu sebabnya yang menikah pun laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dan laki-laki. Saya bersyukur untuk Indonesia kita mayoritas muslim. Sehingga menolak perkawinan sejenis. Untung. Kalau kita yang mayoritas bahaya. Karena Amerika mayoritas Kristen, LGBT boleh. Dan pendeta yang tidak menikahkan orang sejenis, baik perempuan sama perempuan dan laki sama laki, masuk penjara. Kalau saya ada di Amerika, saya duluan masuk penjara karena saya orang yang radikal dalam kebenaran. Untung loh, Tuhan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kita bersyukur saya masih menikahkan orang laki-laki dan perempuan sampai hari ini. Jika satu saat ada pasangan yang datang namanya Yosef dan Paulus, lalu minta dinikahkan, saya bilang maaf. Kami mau bayar Bapak berapa, saya bukan mau minta bayar. Saya berdosa dan kualat kalau menikahkan kamu dua, Yosef dan Paulus. Atau satu saat Maria dan Esther datang minta dinikahin, saya bilang mohon maaf. Karena Alkitab saya berkata manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, diberkati dan mereka menguasai. Saudara-saudara, firman Tuhan ini semua digenapi oleh Tuhan. Kuasai ikan-ikan di laut. Anda bisa berenang tapi Anda tidak bisa kalahkan ikan paus. Amin. Tapi hari ini manusia dengan teknologi maju ciptakan kapal pesiar yang lebih cepat dari paus. Kuasai ikan-ikan di laut. Mereka bikin kapal selam yang bisa dapat menguasai ikan-ikan di laut. Mereka bikin pukat harimau. Dulu kita mancing 2 hari baru dapat 1 ember. Sekarang orang 1 menit bisa satu kapal. Itu kuasai ikan-ikan di laut. Sampai ikan anak-anak pun ditangkap semuanya. Karena terlalu besar itu pukat harimaunya. Jadi sudah kuasai laut. Manusia kuasai darat. Kita uji lari dengan kijang dan zebra. Kita kalah. Atau ada yang menang? Kalah, tapi manusia menciptakan Toyota Kijang untuk mengalahkan Kijang. Manusia menciptakan zebra untuk mengalahkan zebra. Manusia menciptakan mobil sehingga larinya lebih cepat, bisa 200 km per jam kalau mau meninggal. Itu luar biasa saudara. Jadi manusia sudah kuasai bumi, sudah taklukkan bumi. Di udara kita tidak kuat terbang seperti burung elang atau raja wali, tapi Indonesia menciptakan pesawat atau punya pesawat Garuda Indonesia dan kita bisa pergi ke Papua hanya 5 jam. Kita sudah kuasai. Manusia makhluk yang luar biasa saudara. Jenius luar biasa. Dan masih zaman dulu aja udah bikin kapal. Manusia bukan pintar sekarang. Zaman Nuh aja sudah bikin kapal raksasa. Kapal pesiar saudara. Pesiar 5 bulan. Yaitu tinggi 15, lebar 30, panjang 150 hasta. Hebat sekali manusia sudah bikin. Manusia sudah bikin Batra di zaman Nuh. Hebat-hebat manusia. Zaman ini lebih hebat lagi bikin pesawat. Luar biasa. Bikin HP. Ya, sekarang mah semua nggak laku. Karena teknologi luar biasa. Ini karena manusia saudari. Tuhan memberkati manusia. Tuhan menciptakan manusia makhluk yang luar biasa. Sehingga manusia dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Allah menciptakan. Ada 4 modus Tuhan pakai dalam penciptaan. Yaitu yang pertama. Manusia diciptakan. Manusia pertama Bapa. Seorang Bapa yaitu tidak punya mama, tidak punya ibu. Adam. Manusia kedua. Tidak punya mama tapi punya Bapa. Hawa dari tulang rusuk Adam. Hawa dibikin tidur dulu. Ada yang tanya saya di PA, Pak, kenapa bikin tulang rusuk dari Adam kok Adam disuruh tidur dulu. Tidur nyenyak itu operasi bedah pertama. Operasi bedah tulang. Jadi ini dokternya dokter ini. Dokter operasi bedah sekarang mah ketinggalan. Dokter pertama adalah Yesus Kristus. Dia bisa tidur, dia bisa bius orang. Dokter anestesi sekalian dokter bedah. Dia bikin Adam tidur dalam berjam-jam tidak bergerak. Lalu dia ambil tulang rusuknya. Dia jadikan perempuan. Kenapa bukan tulang kepala dan tulang kaki?
Karena manusia, wanita sederajat dengan laki-laki. Perempuan sederajat dengan laki-laki. Jangan jadikan perempuan atau istri pembantu. Istri juga jangan jadikan dirimu sebagai pemimpin. Karena saudara sederajat, ada di sebelah jantung dan hati. Untuk dikasihi, untuk disayang. Amin. Bukan untuk dipukul. Saya ngomong di jemaat saya, karena jemaat saya banyak orang Indonesia Timur. Mayoritas Indonesia Timur. Pendetanya hitam, memang kebanyakan anak jemaatnya pasti hitam. Saya sama hitam baku cari. Jadi ini, saya bilang, kan mereka kan kalau, ini saya ngomong bukan di sana ya, di sini. Mereka kalau marah pukul istri. Mereka pukul istri. Istri banyak yang telepon saya. Saya dipukul. Datang gereja kok bengkak-bengkak. Soalnya kenapa? Jatuh di mana? Dipukul. Wah, ini mesti khotbah. Saya langsung rubah khotbah. Tadinya temanya lain. Saya bilang tema keluarga. Saya buka agenda saya. Karena khotbah saya banyak di agenda. Saya buka ini habis. Terus saya bilang, laki-laki yang pukul istri. Kan saya nggak ngomong nama yang lapor. Saya bilang yang pukul istri adalah bencong kau. Karena kau berani sama cewek. Kalau kau berani, panggil laki-lakinya, panggil saudara laki-laki. Dan istri-istri kalau bilang, suami mau pukul Anda, kasih tahu, jangan pukul saya manusia lemah. Saya kasih tahu saudara laki-laki saya datang, kamu dua fight. Berani enggak? Tidak berani. Dia beraninya pukul istri, itu bencong. Preman bencong. Yang hanya berani sama cewek. Berhenti pukul istri ya. Saya bilang, kalau mau pukul saudara laki-lakinya, kamu adu, siapa yang mati. Begitu saya ngomong. Mungkin dia pulang, datang beberapa bulan kemudian, ini dia udah gak marah saya, dia udah gak pukul saya. Waduh, jangan saudara. Tuhan ciptakan manusia, saudara aja. Allah luar biasa ya. Jadi Tuhan memberkati kita harus menyayangi. Jadi yang kedua tulang rusuk. Yang ketiga manusia dilahirkan karena punya bapak mama yaitu Kain. Di Mazmur 139, tadi lagu pertama, saya terharu dengan lagu pertama. Kejadianku dasar yaitu manusia dilahirkan dengan cara Allah menenun kita di kandungan ibu kita 9 bulan. 9 bulan. Itu ditenun. Pakai benang-benang halus. Benangnya dari mana saya nggak tahu. Itu impor dari sorga. Karena benang ini hebat sekali. Ya, sehingga kita ditenun di dalam kandungan. Jadilah kita seperti ini. Tahukah saudara, saya baca satu buku ditulis oleh Dr. Fujita, dokter ahli farmakologi Jepang. Dia menulis bahwa bayi di kandungan dari umur 0 sampai 9 bulan. Dia bilang itu diciptakan dari benang-benang halus. Luar biasa. Dan Mazmur 139 ayat 12 sampai 15 juga kita ditenun. Kain yang saya pakai di atas foto saya itu kain tenunan timur. Oke? Mama-mama duduk berminggu-minggu, berbulan-bulan, masukin benang satu-satu. Baru dia bikin rapi, satu lagi masuk berbulan-bulan. Jadi kalau ke timur beli tenun, jangan nawar ya. Itu mama-mama udah duduk 5 bulan baru satu baju jadi. Ya, tolong jangan nawar, bayar aja kalau perlu lebihin. Bayar tenaganya juga, karena dia duduk lama. Kalau sekarang mesin sudah ada, mesin tenun sudah ada lain ya. Tapi di sana masih tradisional, masukin benang satu-satu. Allah menciptakan kita juga seperti dia menciptakan, dia menenun kita di rahim ibu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hebat sekali Tuhan Allah punya ciptaan ini dengan miliaran sel-sel saraf dan tenunan-tenunan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara dan saya dikasihi Tuhan, kita punya sel saraf satu terganggu. Otak saudara satu sel saja putus, Anda ngomong sendiri, tertawa sendiri. Kenapa? Karena satu saja. Masih ada miliaran tapi satu saja bahaya. Jadi jangan stres ya. Jangan depresi berat. Kalau ini putus bahaya. Ada orang tanya saya di PA, Pak, orang kerasukan setan yang sudah lahir baru tidak bisa kerasukan setan atau bisa? Tidak bisa. Karena Yesus sudah ada di hati. Yang tidak bisa kerasukan setan adalah orang yang bawa diri kepada setan atau kepada dukun. Kalau tidak bawa diri, tidak. Terus dia bilang begini, kalau begitu orang Kristen lahir baru bisa stres? Bisa. Bisa depresi. Bisa depresi dan bisa putus saraf. Karena saraf kita bukan kawat. Jadi bisa. Jadi jangan terlalu banyak putus asa, kecewa berat, depresi. Tidak boleh anak Tuhan. Ada damai sejahtera di hati kita, sukacita dari Roh Kudus, firman Allah memberikan jaminan. Amin. Firman Allah memberikan
teguran dan nasihat untuk kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ada satu ayat, ada dua ayat, dua kalimat Tuhan yang saya mau jelaskan bagi saudara, yaitu di Kejadian 2. Saya mau baca untuk saudara di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Bunyinya begini. Allah berfirman, semua taman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi tentang pohon di tengah-tengah taman itu kamu tidak boleh makan. Ada ayatnya? Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah mati. Inilah pohon sianida. Makan mati. Hari apa makan mati? Senin makan mati Senin. Selasa makan, Selasa mati. Sabtu makan, Sabtu mati. Ini pohon berbahaya ini. Langsung mati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Kejadian 3 ayat yang ke-4. Kejadian yang ketiga. Nggak usah munculin, nggak apa-apa. Itu ayatnya bunyinya begini. Tapi ular itu berkata kepada perempuan. Kalau salah dirubah ya. Ular itu berkata, betul. Ular itu berkata kepada perempuan itu, pada waktu kamu memakannya, kamu tidak mati. Tapi matamu akan terbuka, matamu gede. Kamu akan menjadi Allah, tahu tentang baik dan jahat. Jadi saya mau tanya saudara, banyak teolog, banyak pengkhotbah dibangun dari faham yang salah tentang dua ayat ini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Adam dan Hawa berdosa karena tidak taat atau karena tidak percaya? Banyak pendeta bilang karena tidak taat. Betul, saya juga akui. Karena tidak taat, maka mereka jadi berdosa. Tidak taat kepada firman, betul enggak? Jadi pengkhotbah langsung nyambung. Jadi untuk kembali kepada Tuhan atau kembali ke sorga harus taat. Baru bisa kembali ke Tuhan. Saya bilang tidak, no. Saya mau tanya, Adam dan Hawa berdosa karena tidak taat. Tapi apa yang menyebabkan mereka tidak taat? Ini mesti tahu. Apa yang bikin mereka tidak taat? Tidak percaya firman. Tidak percaya perkataan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Lebih percaya perkataan setan di Kejadian 3. Oke? Jadi mereka tidak taat itu karena tidak percaya. Coba kalau mereka percaya perkataan Tuhan, pasti mereka tidak akan jatuh. Amin. Ini kita pakai. Dan mulai dari ayat ini, saudara tarik benang lurus, benang merah sampai ke Wahyu. Itu selalu dia tanamkan tentang percaya, iman, sampai di Wahyu. Orang dibenarkan karena percaya, orang dibenarkan karena iman. Adam dibenarkan karena iman. Nuh dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan, Musa dibenarkan. Semuanya iman. Jadi kembali kepada Tuhan hanya percaya. Amin. Orang dibenarkan karena iman, bukan melakukan, bukan taat. Sehingga ini ajaran menyangkut keselamatan. Selamat masuk surga hanya iman. Amin. Bukan tambah perbuatan, bukan tambah baptisan, bukan tambah amal, bukan tambah skala. Amin. Untuk dipulihkan jadi manusia berdosa menjadi manusia mulia harus percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman Tuhan. Amin. Oke, jadi kita puji nama Tuhan oleh karena kita diciptakan makhluk yang mulia. Bahkan kita diciptakan bukan untuk masuk surga. Tujuan akhir dari penciptaan manusia bukan supaya masuk surga. Tapi supaya dimuliakan seperti Kristus. Amin. Kita menjadi serupa dengan anaknya, mulia seperti anaknya. Masuk surga gampang, hanya anugerah kita masuk. Tapi karya keselamatan tidak berhenti di surga. Tapi kepada kemuliaan. Itu sebabnya Roma 8, 28, 29 berkata, kamu dipanggil, kamu ditetapkan, kamu dipilih untuk dimuliakan. Permuliaan terakhir. Jadi supaya kita dimuliakan. Maka tubuh kita yang hina seperti tanah ini akan dimuliakan oleh Tuhan waktu Tuhan datang. Filipi 3, 20, 21 berkata, Yesus datang kedua kali untuk mengubah tubuh kita yang hina ini, supaya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia.
Ini yang kita tunggu. Kita diubah tubuh yang mulia. Yang tidak lagi dari tanah, tapi tubuh sorgawi, tubuh yang mulia. Jadi tujuan penciptaan adalah permuliaan. Memuliakan Allah dan Allah memberikan kemuliaannya kepada kita pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berharga. Kita lebih berharga. Di Kejadian 3. Coba saya mau kita lihat. Kejadian 3 ayat 22 bisa ditampilkan. Kejadian 3 ayat 22. Kita mirip siapa? Saya mirip Yesus. Anda mirip Yesus. Karena Alkitab berkata di dalam Kejadian 3:22. Dia bilang begini. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya. Diakui itu. Sesungguhnya manusia itu. Kita. Telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita ini kata kita tahu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kita gak mungkin mirip Roh Kudus. Kita gak mungkin mirip Allah Bapa. Kita mirip Yesus karena Yesus yang pernah mengambil tubuh manusia dan menjadi manusia buat kita. Jadi kita mirip. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita manusia yang baik. Makanya sejahat-jahatnya orang ada baiknya. Sebaik-baiknya orang ada jahatnya. Amin. Saudara jangan cari manusia sempurna ya. Saudara manusia sudah tahu tentang baik dan jahat. Sebaik-baiknya manusia ada jahatnya. Anda amin. Nggak ada sempurna. Sejahat-jahatnya manusia ada baiknya kok. Jadi jangan langsung cap lu jahat. Dia punya baik ada. Biasanya kita ingat orang yang baik sama kita kan. Kebaikannya biar 10 kita lupakan kalau jahatnya 1 kali. Nggak adil. Manusia itu begitu ya. Saudara punya suami juga baik jahat 1 kali, lu jangan hilang semua kebaikan dia yang 10 kali 10 tahun itu. Tidak boleh. Oke. Tahu membedakan baik dan jahat. Jadi kita ini mirip Tuhan ya. Tuhan Yesus. Maka kita dimuliakan seperti pribadi Tuhan Yesus. Tahukah Anda istilah Kristen? Istilah Kristen bukan Tuhan yang kasih. Tuhan Yesus tidak dirikan agama Kristen. Istilah Kristen muncul di Antioquia pertama kali. Yaitu sekelompok orang di Antioquia diberikan gelar Kristen. Kristen artinya mirip Kristus. Karena mereka ini dimaki-maki, dilawan, dijahatin, tidak balas. Mereka baiknya seperti Yesus. Yesus orang baik dan pengikutnya mirip Yesus, maka disebut Kristen. Anda mau mirip Yesus? Amin. Tujuan kita diciptakan, dilahirkan kembali adalah menjadi seperti Yesus. Mirip Yesus. Dan Kristen itu dari kata Latin Kristen. Diinggriskan menjadi Christ in. Kristus Kristus dalam. Sudah Kristus ada dalam hatimu? Orang Kristen yang lahir KTP keturunan tanpa lahir baru bukan Kristen. Karena Yesus masih di luar. Harus dia terima Yesus secara pribadi dalam hati, baru Kristen atau Kristin. Yesus sudah dalam hati dan Alkitab berkata orang yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau lahir baru pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Pola pikir, karakter, sikap, kata-kata, perbuatan akan berubah seperti Kristus. Kita punya pola hidup, prototipe hidup kita adalah Kristus. Karena dia tidak bercacat celah. Dan nanti di sorga kita dimuliakan seperti Kristus dimuliakan oleh Bapa. Diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi sekarang kita hidup harus ikut Tuhan. Harus mirip Tuhan Yesus. Ya, Anda mengasihi orang. Orang bilang, waduh mirip Kristus ya. Kristus ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Itu tujuan Anda diselamatkan atau diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar dan rupa dari Tuhan adalah Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 15 sampai 18 berkata, Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Nah, ini saya lagi mau debat sama saksi Yehova. Di Bible study kami ada Bible study di SCBD udah 4 bulan. Orang-orang yang selamat terus minta saya Bible study di sana, dia punya adiknya adalah orang Yehova. Dia bilang dia mau bawa. Saya bilang sebelum kita debat, saya suruh dia tinggalkan Alkitabnya dulu.
Karena Alkitab dia sudah diubah dan ditambah dan dikurangi. Tidak sama dengan kita punya. Jadi tinggalkan Alkitab yang sudah dimodifikasi. Sekarang kita belajar yang ini aja, asli ini aja. Pasti dia tidak bisa jawab apa-apa. Dan saya bilang begini, sebenarnya Yehova yang dia bilang itu saksi Yehova itu Yesus Yehova. Yesus itu Yehova. Yehova di perjanjian lama, sifatnya sama dengan Yesus di perjanjian baru. Jadi itu Yehova. Oke? Ada pendeta besar itu, pendeta besar di YouTube, di Facebook. Dia bilang begini, Yesus bukan Yehova. Saya bilang, doktormu di mana? Lu sekolah doktor di mana? Yesus itu Yehova. Amin. Jadi orang saksi Yehova mestinya jangan saksi Yehova, saksi Yesus. Karena Yehova itu istilah untuk perjanjian lama, Yesus itu nama untuk perjanjian baru. Dan nanti Yesus datang kedua kali pakai nama baru. Oke, saya bilang saya sudah siap. Datang aja, yang penting dia Alkitab jangan kita bahas dia punya. Dia punya udah modifikasi. Dia ubah dari Kejadian sampai Wahyu. Salah satunya, Yohanes 1 ayat 1 dia bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Ampun, Alkitab diubah seenaknya. Firman itu adalah suatu Allah. Allah bukan. Waduh, luar biasa. Saya bilang boleh, saya bisa debat sama dia kecuali pakai Alkitab saya. Kalau pakai dia punya saya nggak mau, saya mundur karena beda jauh. Oke, kita puji nama Tuhan, sudah dikasihi Tuhan. Yesus menyatakan diri di perjanjian lama adalah Jehovah. Setelah perjanjian baru nama Yesus, maka Jehovah sudah tidak ada lagi dipakai di Matius sampai Wahyu. Tidak ada lagi nama Jehovah, karena sudah Yesus. Dan Yesus ucapkan 7 kalimat. 7 kali Yesus sebut, jadilah saksiku. Saksiku, berarti mestinya kita jadi saksi Yesus. Jangan jadi saksi Jehovah ya. Anda lambat lahir 2000 tahun. Anda terlambat lahir. Itu 2000 tahun lalu boleh saksi Jehovah. Sekarang saksi Yesus. Ini sedikit karena lagi ingat minggu depan dia mau datang. Tolong. Kita nggak dokter, tapi otak dokter. Lebih baik berkualitas daripada bergelar. Bergelar tidak berkualitas, sayang sekali. Berkualitas tidak bergelar, sayang sedikit. Kalau jadi ketua sinode nggak jadi naik. Kalau jadi pengurus tidak jadi naik karena berkualitas tapi tidak bergelar doktor. Kalau pilih jabatan lu mundur. Karena tidak MA, memble aja, tidak MTH makin tidak tahu. Ya, begitu banyak orang MTH makin tidak tahu. Sebab dokter yang bilang Yesus bukan juru selamat, Jehovah yang juru selamat. Pernah dengar ini? Oh, dengar nggak? Oh, viral pendeta besar. Jemaatnya 17.000 di seluruh Indonesia. Dia bilang Yesus bukan juru selamat, hanya Jehovah yang juru selamat. Yesus juru selamat, Jehovah juru selamat. Dia Jehovah. Amin. Hati-hati juga baca-baca YouTube loh. Takut kamu berubah loh. Tahu-tahu nggak ke mangga besar lagi loh. Karena ini pendeta besar yang ngomong loh, doktor loh. Kalau you tidak tahu bye-bye, you bisa nggak datang lagi. Lalu ditanya, kenapa nggak datang? Pak Samuel tanya, enggak, saya sekarang ke lain tempat. Waduh, gawat ya. Hati-hati jangan sesat ya. Banyak pendeta sesat saat ini. Mereka menyangkal ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Singgung sedikit supaya jangan sesat. Kalau sudah sesat, ada 3 dosa tidak bisa diampuni om, tante. Dosa malaikat. Mereka tidak diampuni, 1/3 malaikat dibuang. Sorga kosong 1/3. Amin. Kosong 1/3 langsung Pak. Yang kedua dosa murtad. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Yaitu orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus, tahu-tahu menyangkal lagi dan beriman kepada yang lain. Orang begini bertobat lagi tidak diampuni. Karena mereka menyalibkan Yesus kedua kali. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 6. Yang ketiga dosa menghujat Roh Kudus. Matius pasal 12 ayat 31-32. Jadi kita hati-hati, saudara dikasihi Tuhan. Dosa penyesatan. Keempat, dosa yang tidak diampuni adalah menambah dan mengurangi Alkitab. Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa menambahkan sesuatu, ayat 18. Menambahkan sesuatu pada kitab-kitab ini, maka Allah akan menambahkan hukumannya di neraka berlipat-lipat.
kalau nambahin Alkitab. Barang siapa mengurangi sesuatu dari kitab ini, Allah akan mencabut namanya dari kitab kehidupan. Sehingga Tuhan datang, namanya nggak di kitab kehidupan. Kalau namaku dipanggilku ada, dia nggak ada. Karena udah dicabut. Di Wahyu pasal 22 ayat 19 dia pakai, namanya dicabut dari pohon kehidupan. Terjemahan aslinya bukan pohon kehidupan, kitab kehidupan. Lembaga Alkitab tulis pohon kehidupan. Di bahasa Yunaninya kitab kehidupan, berarti namanya dicopot. Kalau nambah Alkitab. Nambah apa? Nambah tulisan sama nambah lisan. Ada banyak gereja tambah tulisan loh. Mormon tambah tulisan. Jadi selain Kejadian sampai Wahyu, Mormon tambah kitab. COG tambah kitab. Gereja setan tambah kitab. Oke? Saya makin sebut makin banyak musuh, jangan deh. Banyak tambah Alkitab. Ada sebelahnya, ada yang di antara Matius sama Malayaki ditambah. Tuhan bilang hukumannya berat. Ini satu ayat saja sudah bawa miliar orang ke neraka loh Pak. Jangan main-main. Tuhan Allah tidak berubah. Puji nama Tuhan. Kita dalam kebenaran. Cinta Tuhan adalah cinta kebenaran. Maka saya ngomong kepada saudara begini. Ini wakil Tuhan Yesus di bumi hanya 2. Yaitu ini. Ini yang asli ya. Ini yang asli. Sama jemaat. Ini mangga besar. Jemaat lokal atau gereja lokal itu tubuh Kristus. Efesus 1, 2, 3. Jadi saudara rajin ke gereja, rajin datang pada Yesus. Saya cinta Yesus tapi tinggal di rumah bohong. Jemaat itu tubuh Kristus. Jadi datanglah ke gereja. Amin. Itu Anda cinta tubuh Yesus. Yesus tubuh kan ada di sorga sekarang. Wakilnya jemaat. Yesus disiksa secara fisik tidak pernah teriak. Dipaku, dicemeti, ditombak, tidak pernah buka mulut. Sakit, tidak pernah. Mulutnya bisu. Dia tahan luar biasa. Amin. Nggak pernah teriak. Baik di halaman Herodes, Pilatus, sampai di kayu salib, tidak pernah buka mulut. Betul Yesaya ngomong, seperti induk domba yang keluh dan anak domba yang digunting bulu, tidak ngomong apa, dia nggak ngomong. Tapi ketika dia berjumpa dengan Paulus atau Saulus di Damsik, dalam Kisah Rasul 9, dia bilang, sakit, Saulus, Saulus, mengapa menganiaya saya? Yesus teriak, Yesus merasa sakit karena Paulus aniaya. Saulus berkata, siapa kau? Yang saya aniaya itu. Terus itu orang memperkenalkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi Yesus lebih sakit kalau gerejanya dianiaya. Kalau orang Kristennya dibunuh. Kalau gerejanya ditutup. Itu dosa paling besar. Amin. Maka Paulus berkata di dalam ayat firman Tuhan, di seluruh dunia manusia ini, saya yang paling berdosa. Dosanya apa? Dosa menutup gereja, membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Yaitu menjarakan tubuh Yesus. Jadi sekarang saudara dikasihi Tuhan, yang aniaya tubuh Yesus akan mendapat resiko dari Tuhan. Amin. Ada yang tanya saya, boleh enggak? Ini hotel masih tidak keluar konteks ya. Cuma sebentar keluar masuk lagi, laptop lagi. Ada yang tanya karena ada kasus di Palestina. Ada yang bilang begini dan ada yang khotbahin begini. Kalau kutuk Israel, maka kamu dikutuk. Berkati Israel, maka kamu diberkati. Benar apa enggak? Mungkin saudara kebanyakan benar. Oke. Apakah Israel sekarang umat pilihan? Apakah sekarang umat yang terpilih itu Israel? No. Israel menjadi umat pilihan dan kalau dikutuk, kita dikutuk. Kalau diberkati, kita diberkati. Itu saat Allah Abraham, Ishak, Yakub sampai sebelum masyarakat Israel berdiri di halaman Pilatus, gubernur Pilatus, lalu menyampaikan secara nasional mewakili seluruh sekte Israel berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas. Sejak saat itu mereka tidak lagi jadi umat pilihan. Amin. Kan mereka bukan Tuhan. Tuhan yang ditunggu 4.000 tahun dari sejak kejadian sampai datang. Mereka pada hari itu berkata, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Berarti Tuhannya Israel dan Tuhannya Kristen masih sama? No. Siapa yang bilang masih sama? Orang buta. Atau tidak baca Alkitab. Tidak baca perubahan zaman.
Zaman perjanjian lama iya. Zaman perjanjian baru masih iya kalau sebelum mereka menolak. Tapi begitu mereka secara resmi dan nasional berdiri di halaman Gubernur Pilatus dan berkata, kami mewakili seluruh Israel, menyalibkan Yesus, bebaskan Barabas. Hari itu Tuhan mereka beda. Jadi hari ini Tuhan kita dan Tuhan Israel beda. Mereka nggak punya Tuhan. Malah saya baca di parlemen Israel, dua anggota parlemen Israel mengusulkan agar hapus kekristenan di tanah Israel. Dua anggota parlemen mengusulkan supaya Kristen diusir dari tanah Israel dan tidak boleh ada kegiatan gereja di tanah Israel. Untung Benyamin Netanyahu dan teman-teman mayoritas tolak. Kalau tidak, engkau tidak bisa tur lagi ke Israel. Betul, engkau tamat. Lo pergi Kristen disuruh pulang. Dua parlemen usul supaya mereka anti Kristen, oke? Dibom kemarin apa? Gereja dibom, gereja baptis dibom, sekolah Kristen dibom. Masa masih bilang pendeta-pendeta teriak bela umat pilihan? Buta ya kau. Kau nggak baca perjanjian lama dan baru. Kau nggak baca sebelum mereka menolak dan setelah mereka menolak. Mereka tidak lagi umat pilihan. Sekarang kita yang umat pilihan. Amin. Yaitu kita yang percaya Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah umat pilihan bangsa yang kudus. Imamat yang ngerajani kaum kepunyaan Allah. Israel disuruh istirahat. Jadi kalau kutuk gereja sama dengan kutuk Yesus. Itu yang betul. Bunuh orang Kristen, bunuh Yesus. Penjarakan orang Kristen, hati-hati kau akan dihukum. Amin. Puji nama Tuhan. Mesti mengerti begitu. Ini saya benarin aja ya. Saya benarin aja. Kalau mau benar boleh. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi yang penting saya ngomong. Tuhannya Kristen sama Tuhannya Israel sekarang ini beda jauh. Dia punya Tuhan masih mau datang. Kita punya Tuhan Yesus sudah datang, mati dan bangkit naik ke sorga. Israel masih nunggu. Masih nunggu Tuhan Yesus dengan sudah terima Tuhan Yesus yang datang, beda enggak? Beda jauh. Enggak, beda tipis. Ya, berarti boleh maki-maki Israel? Jangan, kita enggak ada urusan. Oke, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang umat kepunyaan Allah. Umat pilihan. Dan dia lindungi kita seperti biji matanya dia lindungi. Di satu ayat Mazmur dia bilang, kita biji mata Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita yang dipelihara Tuhan. Berarti kita makhluk tebusan. Yang makhluk berharga yang ditebus oleh Tuhan. Dengan darahnya yang mahal. Ya, dengan darahnya yang mahal. Harga diri kita sama dengan harga diri Yesus. Loh, kenapa kita sama? Karena dalam konsep keselamatan, penebusan. Yesus tebus kita dari dosa. Penebus dan yang ditebus sama nilainya. Kalau emas saya 1 kilo hilang atau 1 kilo digade, maka saya tebus pun harus harganya 1 kilo emas. Jangan 1 kilo pasir. Jangan 1 kilo tembaga. Jangan 1 kilo perak. Beratnya sama, nilainya beda. Yesus juga mati menebus kita seharga yang ditebus. Kita berharga, saudara. Makanya bagi saya, jika penduduk dunia hanya 1 orang yang berdosa, Yesus mau datang mati buat 1 orang. Terlalu mahal. Ya memang mahal, kita mahal. Amin. Tuhan yang ciptakan kita. Muliakan Tuhan dengan jiwamu, dengan tubuhmu, dengan perbuatanmu. Jadilah saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kita wariskan dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, 19. Itu sebabnya kita muliakan Tuhan dengan segala macam hal yang ada dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan lebih sayang kita daripada apapun. Bahkan rambut di kepala kita pun dia hitung. Saya waktu baca ayat di Matius, rambut di kepalamu dihitung. Saya pikir hitung secara global. Rambut Silas kira-kira 200.000 lembar. Tidak, ternyata dalam bahasanya hitung pakai nomor. Berarti 1, 2 sampai selesai. Jadi lu punya 2.015.000, dia hitung 2.015.000. Saking maha taunya, dia tahu. Berarti apa masalah kamu dia tanggung? Segala pergumulanmu yang lebih besar dari rambutmu. Saya potong rambut biasanya dibuang. Saya bilang saya bawa pulang deh. Kan Tuhan Yesus hitung, jadi saya mau bawa pulang simpan. Nggak bisa, kita buang. Tapi Tuhan Yesus hitung. Amin.
Berarti engkau dan saya diperhatikan luar biasa. Sampai burung pipit itu harganya berapa? Paling juga 500 perak. Jatuh pun kalau tidak sepengetahuan Yesus, tidak boleh. Berarti apapun bahaya yang baru datang kepada Anda, penyakit yang baru datang kepada, atau apapun yang datang kepada, izin Yesus dulu baru datang. Permisi dulu. Seperti Ayub, pencobaan mau datang kepada dia, izin dulu sama Yesus. Tolong izinkan kami coba dia. Kalau Yesus izinkan, berarti Yesus beri kekuatan bagi Anda. Jadi Anda yang punya masalah, punya apa beban, apapun yang sekarang Anda mengalami, terlalu berat. Bagi Yesus tidak berat. Amin. Yesus akan memperhatikan. Rambut aja dia hitung. Berarti masalahmu dia tahu. Semua hal kehidupanmu dari sekarang sampai yang akan datang, dia udah tahu. Dan dia akan perhatikan. Dia peduli sama kita. Puji Tuhan, orang seperhatian Yesus luar biasa. Serahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kita punya penciptaan ini luar biasa. Kita punya penciptaan ini unik. Karena dia ciptakan kita berdasarkan peta dan gambar. Peta dan gambar. Di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8 dia berkata, ada 3 yang saksi di bumi. Ada 3 yang saksi di sorga. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia analogikan, dia sejajarkan dengan kita manusia. Dan ada 3 yang saksi di bumi ini. Yaitu roh, air, dan darah. Manusia, roh, air itu melambangkan tentang tubuh, dan darah itu jiwa. Tubuh, jiwa, roh. Berarti analogi satu-satunya yang menggambarkan Tritunggal, pribadi Bapa dan Roh Kudus adalah Anda dan saya. Karena 3 bersaksi di bumi, 3 bersaksi di sorga. Dan itu di kurung kurawal. Saudara kalau baca di Wahyu di kurung kurawal kan? Itu di bahasa asli ada. Tapi di teks yang belakangan ini tidak ada. Yang benar itu yang ada. Makanya banyak orang muslim kritik itu. Kemarin ada yang ngomong di YouTube. Kamu punya ayat Tritunggal kan nggak di Alkitab kan? Pendeta yang bilang itu tidak ada di Alkitab. Pendeta yang bilang Tritunggal tidak ada di Alkitab. Pendeta lupa. Saya bilang Tritunggal ada di Alkitab dalam bahasa asli. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru disebut Textus Receptus. Bahasa asli Perjanjian Lama itu disebut Masoretic Text. Itu semuanya ada. Oke. Jadi saudara-saudara ada teks Alkitab yang tidak sesuai dengan Alkitab yang beredar sekarang sehingga banyak ayat yang saudara kalau baca kurung kurawal itu betul ayat itu. Itu ayat di kurung. Untung lembaga Alkitab kurung kurawal. Kalau enggak kita hilang Tritunggal. Untung dia kurung kurawal. Jadi kurung kurawal itu adalah ayat yang ada di bahasa asli, tapi Textus Receptus ada, tapi di critical text tidak ada. Critical text dengan Textus Receptus bedanya 5.800 perbedaan, yang semuanya dikurung. Jadi yang kurung itu yang benar kita terima. Amin ya. Jadi yang kurung pun yang lewatin ya, baca Tritunggal ada di Alkitab. Dan kita diciptakan berdasarkan Tritunggal. Bapa dan Roh Kudus, tubuh, jiwa, dan roh. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Anda bisa satu-satunya manusia yang disejajarkan, dianalogikan dengan Tritunggal adalah Anda dan saya. Puji nama Tuhan, kita berharga. Muliakan Tuhan ya dalam hidupmu ya. Jangan jadi batu sandungan buat orang. Saya punya teman namanya Yohanes Istia. Dia orang LPMI, pelayanannya di penjara Cipinang. Sampai hari ini masih. Saya bilang, kamu kok mau pelayanan keras begitu? Memang lu lagi doa lu gak takut? Tahu ada yang hantam kau dari belakang. Dia bilang, enggak, udah baik itu. Baik-baik mereka semua. Dia datang pertama khotbah, dia tanya, ada jemaat berapa orang yang seharus khotbahin? Dia pikir sedikit. Lalu panitia bilang 300 orang. 300 orang ini Kristen atau Islam atau campur atau bagaimana? Ya, semuanya Kristen. Loh, baru di Cipenang 300? Iya. Betul yang hadir 300. Kristen ini memang minoritas di Indonesia. Tapi mayoritas di penjara. Karena nama Paulus, nama Thomas, nama Petrus, semua ada di sana. Pasti Petrusnya dari mana? Ambon, Papua, Timur, Manado, Toraja, Batak. Semua ada di penjara. Dan hampir merata. Penjara di mana-mana. Penuhi orang Kristen. Ini Kristen yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, saya harap tidak ada yang masuk penjara. Karena melakukan sesuatu yang jahat. Memuliakan Tuhan. Yesus sudah bayar dosa kita. Tujuannya kita memuliakan namanya.
Dan nanti dia datang kedua kali, katanya dia memuliakan kita. Dia memuliakan kita. Tujuan keselamatan bukan masuk surga, tetapi permuliaan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Untuk itu sekarang kita permuliakan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya jangan nama Yesus dipermalukan. Jangan nama Tuhan dipermalukan oleh kita punya kehidupan. Ya, saya kasih tahu jemaat saya. Lu kerja ya jadi baik. Jadi pegawai yang baik. Jangan nyolong, jangan curi, jangan terlambat, jangan bikin macam-macam. Jadilah pekerja yang terbaik. Ya, karena Yesus juga kerja. Oke, saya mau akhiri sedikit. Saudara-saudara tahu, Yesus waktu 12 tahun sampai 30 tahun bikin apa? Banyak orang berkata 12 sampai 30 dia ke India. Kawin di sana, punya anak, lalu balik 29 mati disalib, omong kosong. Ada yang bilang dia pergi ke Tibet 12 sampai 30. Karena 12 sampai 30 kan nggak dicatat. Oke? Ada yang bilang ke Perancis, saya bilang semua omong kosong. 12 sampai 30 tahun dia sekolah. Sekolah SD tapi bahasa Ibraninya saya lupa ya. Sekolah SD, SMP, SMA dan sekolah agama madrasah. Dia sekolah, dia ambil gelar rasul, nabi, imam dan guru. 4 gelar dia ambil selama 10 tahun dia sekolah dari umur 19 sampai 29. Umur 5 sampai 10 SD, umur 10 sampai 12, umur 10 sampai 12 SMP, umur 15 sampai 19 SMA. Umur 19 sampai 29, 30 tahun dia masuk sekolah madrasah. Kalau zaman dulu disebut midras, bahasa Yunaninya midras, bahasa Ibraninya midras, bahasa Arabnya madrasah. Oke. Jadi dia tidak pergi ke Tibet atau India, tapi dia ada di Nazaret. 30 tahun ngajar, 33,5 tahun meninggal. Amin. Ya, ada satu artis sok tahu. Dia stand up comedy. Saya nggak boleh menama. Sok tahu lalu dia ngomong di TV, dia ngomong di YouTube. Saya juga percaya Yesus pergi kemana-mana itu. Karena 12 sampai 30 dia nggak disebut. Berarti dia pergi ke luar negeri itu betul. Lo bodoh sekali. Lo urus stand up comedy aja, jangan ngomong Alkitab. Bodoh lo, goblok lo. Jangan campur saya punya ajaran. Katanya Yesus pergi, makin kuat orang seberang. Yang percaya Yesus ke Tibet, ke India dan sebagainya. Dia juga ngomong begitu. Stand up comedy lo. Mau ngomong Alkitab lo. Sekarang jadi penginjil. Penyesat tambah 1. Sekarang jadi penginjil, khotbah. Di senap comedy aja udah salah khotbah. Yesus pergi ke India. Kalau jadi penginjil, ini khotbahnya bikin rusak gereja Tuhan. Udah gak apa-apa, gereja yang angkat dia silakan. Yang penting bukan di GKRI. GKRI kan betul gak? Iya, amin. Tuhan berkati saudara ya. Khotbahnya cukup. Mengerti atau tidak mengerti, saya sudah selesai sampaikan, saya pakai bahasa Indonesia. Saya sudah berusaha supaya membuat Anda mengerti. Tapi kalau Anda tidak mengerti, saya tidak tahu saya yang salah atau Anda yang salah. Oke, tapi kalau kita datang dengar firman, serius dengar firman ya. Oke, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain ditambahkan. Jadi dengar kebenaran, dengar sungguh-sungguh dan pahami sungguh-sungguh apa yang saya ajarkan. Karena dari firman. Saya kutip ayat banyak-banyak, amin. Saya di gereja saya 30 ayat saya kutip keluar. 30 ayat, sekali khotbah. Langsung muncul. Jadi saya udah didik yang LCD. Berapa detik keluar? 3 detik. Terus. Nah, 30 ayat keluar. Sehingga jemaat bilang, oh ya ada di ayat Alkitab ya. Begitu ya. Puji nama Tuhan. Ini pun saya sebut walaupun banyak yang keluar. Tidak apa-apa. Tuhan berkati saudara. Amin. Jadi saksi Tuhan ya. Dia udah selamatkan kita. Kita jadi memuliakan dia. Jangan mempermalukan dia. Amin.